Puji nama Tuhan, Shalom to PM. Aduh kurang semangat sekali lagi, Shalom to PM. Ada sukacita di muat Tuhan hari ini, amin. Amin. Mana tangan-tangan yang bersukacita, mari lambaikan tanganmu saudara. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Choir, are you ready? Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, haleluya. Mari sama-sama kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau memuji Tuhan kita bersama-sama. Kita mau kabarkan kabar baik. Sebab Tuhan baik dalam hidup kita, amin. Come on, tepuk tangan buat Tuhan kita, let's go. Mari angkat suaramu saudara. Hai segala bangsa dengarkanlah. Angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap. Sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Sorakan hai segala bangsa dengarkanlah. Angkat tanganmu puji Tuhan. Dalam gelap tetap berharap. Sebab kuasanya tak terbatas. Tanggalkan segala beban, sorakan haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Engkau yang dimenangkan oleh Tuhan, kasih tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Serahkan haleluya. Are you ready to PM? Come on, sedia. Come on. Oh, 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 come on, choir. Haleluya. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya tak terduga, dengan imanku pemenang. Dia Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Ya Allah sumber keajaiban, dimasyurkan di segala bangsa. Perbuatannya besar tak terduga, dengan imanku pemenang. Dengan imanku pemenang. Oh, come on,
Jiwa dewasa muda boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Luar biasa, silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Wow, aku tuh setiap hari Minggu tuh excited banget ya teman-teman. Karena akhirnya kita bisa kembali lagi ke ibadah 2PM. Dan pada minggu siang ini aku juga excited banget buat menyapa teman-teman baru kita nih yang hari ini hadir. Sudah ada nama-namanya ya. Di sini ada Octav, Niel, Tasha, Delbert, Monica, Firdaus. Dan juga kita mau welcome teman lama kita Ruben. Welcome home. Jadi 2PM itu adalah ibadah dewasa muda yang profesionals setiap jam 2 siang di tempat ini. Dan kalau minggu depan kalian mau datang lagi kita welcome banget ya. Oke, sekarang kita akan melakukan persembahan. Teman-teman bisa scan QR code yang ada di depan bangku atau yang di depan layar juga bisa. Dan dipastikan untuk nama penerimanya adalah atas nama GBI PRJ. Aku mau undang kita untuk bersatu hati di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk siang hari ini Bapak, untuk sukacitamu Tuhan, untuk hadiratmu yang kami bisa rasakan Tuhan pada siang hari ini. Sementara kami akan memberikan yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Bila kiranya persembahan ini Tuhan boleh menjadi dupa yang harum bagi kerajaan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, haleluya, amin. Oke. Seperti biasa pada siang hari ini aku punya beberapa informasi yang mau aku sampaikan. Dan yang pertama adalah mengenai Cool ya teman-teman. Kita bisa lihat ya teman-teman, kalau Cool di 2PM ini multiplikasinya tuh luar biasa banget. Kita sudah ada beberapa Cool baru dan soon to come juga pasti bakal ada Cool lagi yang baru. Jadi buat teman-teman yang belum tertanam, please join di Cool ya. Kalian bisa scan QR code yang di depan dan nanti tim dari Cool itu bakal arahin teman-teman semuanya buat join ke Cool yang paling cocok, paling relate nih sama kehidupan dewasa muda yang ada di sini ya. Oke, dan yang selanjutnya aku juga mau informasikan bahwa 2PM itu juga selalu membuka pintunya lebar-lebar buat teman-teman yang mau melayani, yang punya kerinduan, yang punya kemauan buat join volunteer. Please nggak usah malu-malu ya teman-teman ya. Kita punya banyak sekali divisi, jadi buat teman-teman yang rindu bisa tanya ke temennya, bisa tanya ke co-leadernya, atau kalau mau scan QR code yang di depan juga bisa banget ya. Kita bisa melayani Tuhan sama-sama di sini. Oke. Dan yang selanjutnya aku punya something exciting. Jadi please kita punya sesuatu yang bakal kita saksikan. Jadi please fokuskan perhatian kalian. Dan sebentar lagi kita akan menyaksikan cuplikan berikut ini. Let's go! Pembicara masih oke banget. Dan dari dalam awal Never go down.
Aku mau denger suaranya yang udah pernah join Presence 2024. Mana suaranya? Luar biasa. Wah, seru banget ternyata Presence 2024 itu ya, El. Seru pakai banget-bangetan Siska. Tapi di tahun ini pun juga nggak kalah seru. Serius ada lagi? Ada dong, Oh ada my pasti God. harus wajib banget ada. Oh gitu, aku sih Iya. udah daftar ya. Aku udah daftar. Iya, aku udah daftar. Cuman kayaknya aku lihat masih banyak nih teman-teman di sini yang belum pada daftar. Oh ya sayang banget. Coba boleh di-spill sedikit nggak sih El? Apa sih tentang si Presence 2026 ini? Oke, aku akan spill sedikit ya teman-teman. Tapi sebelum aku spill, di sini yang udah daftar Present 2026 siapa? Oke, masih banyak yang belum benar tadi ya Siska. Aku mau informasikan sedikit nih teman-teman, dewasa muda dan juga yang couple. Jadi Present sendiri merupakan acara retret yang 2PM adakan untuk dewasa muda dan juga yang couples di 2PM ini. Dan pastinya acara ini bertujuan untuk kita bisa sama-sama belajar untuk berdiam diri dalam Tuhan. Kita belajar hal-hal baru di dalam Kristus. Kita saling diperlengkapi oleh firman-firman Tuhan. Dan juga pastinya kita saling menguatkan satu dengan yang lain. Harapannya melalui presence ini kita bisa bertumbuh dalam Kristus dan kita bisa melangkah maju bersama dengan Kristus. Keren banget, keren banget. Aku sih jujur udah ikut 3 kali ya dan tahun ini aku mau ikut lagi. Harus, Beneran Siska. gitu kan. Boleh di-spill gak sih paket-paket atau biayanya kalau mau ikut Presence ini? Oke, mungkin aku akan jelaskan paket-paket dan juga promo menarik untuk teman-teman kalau mau join Presence 2026. Dan yang pertama aku mau spill, seperti di layar nih ya, kita akan kedatangan special guest worship leader Billy Simpson. Wow, keren banget. Iya. Ada diskon gak sih? Diskon pastinya ada. Kalau paket-paket sendiri nih teman-teman mungkin yang masih mau tahu kapan sih diadakannya. Diadakannya di tanggal 28 sampai 30 Agustus 2026 berlokasi di Taman Bukit Palem di Bogor. Dan untuk paketnya sendiri kita menyediakan 3 paket nih teman-teman. Yang pertama paket iGo. iGo itu untuk teman-teman kalau mau datang dan daftarnya sendiri itu 850.000. Dan kemudian paket Go Plus One itu untuk berdua yang couple merit. Jadinya dengan harga 2.200.000. Dan kalau teman-teman mau datangnya langsung berempat gitu ke berempat satu kamar otomatis Itu gitu bisa? ya. Bisa banget. Jadi ada paket yang berempat ini. Go crew ya? Betul, dengan harga oke. 3.800.000. Oh, jadi aku bisa sekamar sama teman-teman aku gitu ya? Bisa banget, atau Ih, mungkin mau yang banget. teman-teman masih baru pertama kali join tapi maunya barengan sama keluarganya juga atau sama temennya itu bisa ngambil paket Go Crew ini. Oke. Dan yang menariknya adalah kita ada harga spesial early bird teman-teman. Oh, ada diskon lagi? Ada diskon lagi. luar biasa. Sampai dengan 5 Juli teman-teman bisa ambil paket early bird seharga 750.000 plus teman-teman dengan limited slot kita ada free Planet Shaker Concert yang akan diadakan pada tanggal 3 Juli 2026 di SICC Sentul. Wow. Jadi udah langsung otomatis dapat nih Siska. Seru banget ya. Jadi kita beli tiket Presence, dapat tiket Planet Shakers. Benar. Tapi itu harus nge-war ya? Harus nge-war. Iya, Nge-war karena concert slotnya nggak ya. Concert rohani kita war ya teman-teman ya. Oke, baik-baik. Dan yang gak kalah menarik teman-teman. Apalagi tuh? Kita ada program DP. Gitu. Jadi gimana tuh maksudnya program DP? Program DP jadi teman-teman bisa mengamankan slotnya untuk di Presence 2026 dengan langsung membayarkan DP start from 250.000 aja. Oke. Gitu. Jadi ada pembayarannya bisa 2 kali ini teman-teman. Tapi kalau mau langsung perlunasan boleh banget langsung perlunasan dan nanti juga otomatis bisa dapat free Planet Shaker tiket concert. Tapi Wow. terbatas. Menarik banget ya. Jadi fleksibel banget ya teman-teman. Mau DP dulu boleh, mau langsung harga early bird dapat tiket Planet Shakers juga Ya, boleh bener gitu ya. banget, Jadi betul. makanya jangan lama. Kalau misalkan kita mau daftar berarti harus caranya gimana tuh? Kalau daftar gampang banget, teman-teman boleh scan QR code yang ada di layar. Atau mungkin teman-teman yang mau dijelaskan lebih lanjut bisa langsung aja ke booth registrasi yang ada di depan. Sekaligus ada booth fundraising, jadi sekalian jajan ya teman-teman ya.
Oke. Wah, menarik banget ya teman-teman. So buat teman-teman 2PM di sini, pastikan kalau kalian sebelum early bird-nya habis, kalian semua sudah join Presence 2026 karena dipastikan nggak bakal nyesel ya El ya. Bener, nggak bakal Oke. nyesel. Kalau gitu buat teman-teman 2PM semuanya jangan lupa semuanya join di Presence 2026 Go! Thank you Eliza. Oke. Dan buat teman-teman juga jangan lupa ya untuk info mengenai Presence, mengenai seluruh kegiatan dan update 2PM. Itu juga ada di social media 2PM, ada Instagram, ada TikTok. Jadi dipastikan teman-teman sudah follow untuk Instagram dan juga TikTok kita. Oke. Dan aku mau undang semuanya untuk kita bisa bangkit berdiri. Sudah ada prayer request yang masuk untuk minggu ini dan aku mau undang kita semua untuk bersatu hati dan kita bisa doakan sama-sama. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur Tuhan untuk hari ini Tuhan kami masih bisa beribadah di dalam rumah-Mu ya Bapa. Dan pada siang hari ini juga Tuhan kami mau bersatu hati mendoakan untuk teman kami Tuhan dalam pekerjaannya. Bapa kami tahu Tuhan Engkau menuntun dia sampai ke titik ini semuanya karena penyertaan-Mu yang sempurna Tuhan. Kami percaya Tuhan dalam pekerjaan yang Engkau memberikan dia hikmat Tuhan. Engkau memberikan dia keberanian, courage Tuhan dalam mengatur timnya Tuhan. Kami percaya Engkau memberikan dia hikmat yang ilahi Tuhan. Campur tangan daripada Tuhan itu nyata buat dia ya Bapa. Biar kiranya Kau sertai dia selalu dengan tuntunan juga yang sempurna ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan teman kami dan kehidupannya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Mari kita ambil waktu ini untuk kita sembah Tuhan lebih lagi. Pujian ini akan mengingatkan kita semua tentang betapa besarnya kasih Bapa dalam hidup kita. Dia yang rela memberikan anaknya yang tunggal supaya kita beroleh kehidupan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kau pribadi yang terima semua masa lalu. Dan Kau ubahkanku jadi baru. Semua pengampunan-Mu yang buatku berharga. Yesus, ku mau jadi seperti-Mu. Ku terkagum atas perbuatan-Mu di sepanjang hidupku. Kan selalu puji-Mu. Ku mau semakin serupa dengan-Mu. Yesus Tuhanku, tiada yang seperti diri-Mu di hidupku. Sungguh tiada kasih yang seperti kasih-Mu ya Tuhan Yesus. Sungguh kami menyembah-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari sama-sama 2PM nyatakan. Kau pribadi yang terima semua masa lalu. Dan Kau ubahkanku jadi baru. Semua pengampunan-Mu Tuhan. Semua pengampunan
sepanjang hidupku kan selalu pujimu. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu. Ku terkaku atas perbuatanmu di sepanjang hidupku. Kami mau selalu memujimu, pujimu Tuhan. Ku mau semakin serupa denganmu, Yesus Tuhanku, tiada yang seperti dirimu di hidupku. Tiada yang sepertimu Tuhan, tiada kasih yang besar seperti kasih-Mu Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Kau terima kami, Kau terimaku, pulihkanku, ubahkanku seperti-Mu. Kau terimaku, pulihkanku, ubahkanku jadi baru. Kau terima kami Tuhan, Kau terima, Kau pulihkan kami, pulihkan, ubah hati dan hidup kami, ubahkan seperti-Mu Yesus, seperti
Kami bersyukur buat siang hari ini, karena kami percaya Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Kehadiran-Mu pasti melahirkan sesuatu yang besar dalam hidup kami. Berbicara bagi setiap kami, karena kami percaya perkataan-Mu adalah pijakan hidup kami, pijakan perasaan kami, pijakan pikiran kami. Kami percaya firman dan perkataan-Mu menuntun kami ke tempat-tempat yang tidak mungkin kami ada di sana, kalau bukan firman yang menuntun setiap kami. Bicara dalam hati kami ya Tuhan. Berbicara sampai dasar hati kami yang paling dalam. Dan jangan biarkan satupun dari kami pulang dalam keadaan yang sama. Biar siang ini boleh menjadi perjumpaan hidup kami dengan Engkau. Dan kami boleh melihat masa depan yang penuh pengharapan tergenapi bagi hormat dan kemuliaan nama-Mu. Hari ini kami buka hati kami seluas-luasnya, menerima anugerah yang adalah Engkau sendiri. Demi nama Yesus, kami alaskan setiap doa dan ucapan syukur. Dan kita yang siap untuk diberkati Tuhan, mari bersama-sama kita katakan, amin. Tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Puji Tuhan, shalom. Sekali lagi shalom. Selamat siang saudara semua. Saya percaya kita ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat, amin. Dan sebelum kita dengar firman, boleh lihat kanan kirinya sebentar, kasih senyum yang paling manis, lalu bilang, saya senang banget duduk di sebelah kamu hari ini. Jangan lupa bilang, kita pasti diberkati Tuhan. Ya, saudara, perkenalkan saya Yeri Pati Nasarani. Ya, senang sekali bisa ada di sini. Saya juga dari hati saya yang paling dalam berterima kasih buat Dr. Yanto sebagai gembala dan semua staf gereja Tuhan di tempat ini. Saya percaya dari tempat ini lahir orang-orang hebat, orang-orang luar biasa, pemimpin-pemimpin besar, orang-orang yang Tuhan pakai dengan dahsyat dan luar biasa. Yang setuju katakan amin. Ya saudara, setiap kali kita berjumpa dengan firman, maka percayalah yang akan berubah adalah masa depan kita. Pada akhirnya yang menjadi penentu apa yang kita alami bukan apa yang terjadi dalam hidup kita, tapi seberapa luas firman kita izinkan ada di dalam kehidupan setiap kita. Jadi siang hari ini izinkan firman menjadi penentu mutlak apa yang terjadi dalam hidup kita. Sehingga sepanjang hidup kita boleh jadi berkat dan mempermuliakan nama Tuhan, amin. Baik, saya mau ajak kita buka Alkitab kita, sama-sama kita buka dalam Matius 4 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-19. Mari buka dengan saya. Matius 4 ayat 18 sampai ayat 19. Saya mau ajak semua kita baca bersama-sama dua ayat ini dengan suara yang keras pada hitungan ketiga. Semua siap? 2, 3. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat dua orang bersaudara, yaitu Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya. Mereka sedang menebar jala di danau sebab mereka penjala ikan. Ayat selanjutnya, Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lihat ayat 18 saudara, dimulai dengan kalimat ini. Dan ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea. Saudara dengar baik-baik, Yesus selalu bergerak. Yesus adalah pribadi yang bergerak. Kalau saudara cinta Yesus, kalau saudara mengikuti Yesus, maka saudara harus ada dalam pergerakan yang Yesus lakukan, terutama untuk hari-hari ini. Yang setuju katakan amin. Pergerakan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, dan selamanya saudara. Pergerakan hati Yesus selalu tertuju pada pribadi yang namanya manusia. Saudara dan saya adalah tujuan pergerakan surga. Hati saudara adalah destinasi semua kekuatan pencipta alam semesta ini. Tuhan pasti bergerak pada satu pribadi yang namanya manusia. Amin saudara. Lalu kenapa semua pergerakan itu dia lakukan untuk kita? Untuk memberitahukan satu poin penting ini. Di ayat 19, kita lihat ayat 19 saudara. Ketika Yesus ketemu calon muridnya. Tanpa basa-basi, tanpa intro, ya,
tanpa kalimat pembuka. Yesus langsung berkata, mari ikutlah aku. Dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Saudara dengar baik, tangkap ini baik-baik. Kalau kita ikut Yesus, maka akan terjadi hal ini. Perubahan kualitas dari penjala ikan menjadi penjala manusia. Artinya apa? Di sini satu identitas dilepaskan langsung pada dari perkataan Yesus. Dan saya berharap ini ditangkap dan ditaruh dalam hati kita. Saudara dengar baik, kita adalah penuai. Saya ulangi, saudara dan saya, apapun keadaan kita, apapun kondisi, ada satu identitas mutlak dan tegak yang Alkitab sampaikan bagi kita, yaitu kita semua adalah penjala manusia, atau kita ini adalah penuai. Sekali lagi, yang percaya boleh bilang amin. Kalau saudara percaya, boleh kita kasih tepuk tangan buat Tuhan yang sudah memanggil kita dengan dahsyat dan luar biasa. Jadi kita ini penuai, saudara. Tidak ada identitas lain, kita ini penuai. Siapapun nama kita, berapapun usia kita, apapun kondisi hidup kita, ini tidak berubah. Kita penuai. Artinya, hidup dalam Tuhan itu bukan berarti kumpul tiap minggu. Memastikan tiap hari gak buat dosa. Tunggu sampai Tuhan datang, lalu kita kumpul di surga. Hidup di dalam Tuhan tidak pernah pasif. Pasti aktif. Kita gak cuma nunggu dan duduk aja. Artinya Alkitab coba bilang gini, tidak ada jemaat sebenarnya. Kalau saudara duduk dan dengar firman, tujuannya supaya kita sepakat dalam identitas ini. Kita adalah penuai. Amin. Ya, kita adalah penuai. Jadi sekali lagi, jangan berharap jalan berserta Yesus adalah kita menjalani hidup, kumpul tiap hari, kumpul tiap waktu, memastikan nanti punya pasangan hidup, menikah, punya anak, pekerjaan yang layak, lalu nanti di surga. Tidak. Ada satu tanggung jawab yang ada dalam identitas ini, penuai. Saudara, kenapa kita penuai? Supaya jangan dari kita memilih. Ada satu identitas lain, saudara, yang hari ini saya berani berkata banyak sekali anak Tuhan memilih identitas ini. Namanya penikmat. Kita bukan penikmat. Kita menikmati Tuhan, tapi kita tidak ditakdirkan Tuhan hanya untuk menikmati sesuatu. Yang setuju katakan amin. Ya, saya dari awal bertobat tuh saya sering dengar orang ngomong gini, saudara. Kamu datang deh, nanti ibadah keempat. Kenapa? Ibadah keempat, praise and worship-nya lebih ngangkat dibanding ibadah yang satu. Kamu datang deh, dengar pengkhotbah ini khotbahnya lebih nendang dibanding pengkhotbah yang ini. Itu definisi apa? Penikmat. Karena kalau kita dewasa, siapapun yang ngomong kita bisa ubah menjadi makaroni, makanan rohani yang bergizi dan buat kita sehat. Betul gak saudara? Coba saya puji ini salah satu dari saudara. Kamu tuh keren banget hari ini, hari Minggu kamu luar biasa hebat. Lalu saya tanya, kok gak puji balik? Aneh gak saudara? Sama, kita muji Tuhan. Oh Tuhan, engkau luar biasa. Lalu kita bilang, kok gak ngangkat ya atmosfernya? Karakteristik penikmat ujungnya akan merusak, saudara. Tanpa sadar orang menempatkan diri sebagai penikmat. Kalau di sana lebih nikmat, ngapain di sini? Kalau pelayanan di sana lebih nikmat, lalu buat apa pelayanan di sini? Kalau lebih nikmat tidak komitmen, ngapain saya harus komitmen? Nanti apa? Tidak nikmat. Gitu. Makanya tanpa sadar kita tuh suka terkontaminasi dengan hal-hal yang tanpa sadar memberi justru makan identitas penikmat kita. 5 keuntungan kalau kamu di sini. Nomor 4 akan buat kamu tercengang. Artinya tanpa sadar kita semakin jauh dari identitas ini. Penuai. Penuai
adalah satu identitas yang akan melahirkan pribadi yang tidak ngambekan, tidak cengeng, tidak manja. Pribadi yang kokoh, yang kuat, yang teguh, penuh dengan integritas. Artinya firman tidak hanya bangun sesuatu yang mungkin membahagiakan dan membuat kita nikmat. Tapi terkadang firman mendidik kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat dalam panggilan Tuhan hari-hari ini. Coba saudara, ada dua pilihan yang saya mau bertanya dan saudara pilih yang mana. Pertama, semua masalah kita selesai. Wow, pilihan yang menarik. Saudara bayangkan, saudara punya masalah, saya juga selesai. Atau yang kedua, kita punya pundak rohani yang kuat untuk menyelesaikan semua masalah kita. Kira-kira kita pilih yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Kalau saudara pilih nomor 2, itu sebabnya jangan terkadang salahkan Tuhan kalau masalah kita nggak selesai-selesai. Kalau tantangan kita ternyata tantangan yang besar. Kalau problem kita adalah problem yang panjang dan lebar. Karena pada akhirnya firman Tuhan yang kita dengar akan membuat kita dewasa dan menjadi seorang penuai. Saudara, yang dibutuhkan dunia ini bukan penikmat. Surga, kebenaran firman, Yesus pribadi yang luar biasa, sulit diterjemahkan oleh pribadi yang hanya menempatkan diri sebagai seorang penikmat. Karena apa? Kita penuai. Betul gak saudara? Saya beri contoh ya saudara. Kalau saudara dengar kesaksian pada umumnya, maka saudara akan mendengar kesaksian seperti ini saudara. Misalnya saya bilang, saudara saya dulu sakit-sakitan. Puji Tuhan, sejak kenal Yesus, badanku dulu tak begini. Nah itu ya. Dulu saya pemain sepak bola kampung Bapak Ibu. Ya, sekarang sejak kenal Yesus, puji Tuhan, mulai main di event nasional. Kalau saya bisa mengalami, saudara juga bisa mengalami. Saya dulu gak punya apa-apa saudara. Yesus itu hidup. Sejak kenal Yesus saya punya sesuatu. Kalau saya mengalami, saudara juga bisa mengalami. Pada umumnya saudara akan dengar kesaksian seperti itu. Betul gak saudara? Coba andai kata Rasul Paulus bersaksi saudara. Berdirilah dia di depan dan memulai kesaksiannya. Shalom, saya dulu Saulus. Sekarang puji Tuhan jadi Paulus. Dulu sebelum saya kenal Yesus, saya pemuka agama yang dihormati di mana-mana. Murid kesayangan Gamaliel. Kemanapun saya pergi protokol agama. Mungkin karpet merah, tempat duduk yang layak dan sebagainya. Siapa yang saya bilang mati harus mati. Ingat Stefanus dieksekusi sama Saulus. Lalu dia teruskan, puji Tuhan Bapak Ibu. Setelah kenal Yesus, haleluya. Karam kapal, dipatok ular berbisa, dikejar-kejar, masuk penjara, mau dibunuh. Dan dia akan tutup kesaksiannya dengan gini. Dan saya akan mati martir Bapak Ibu. Kalau saya mengalaminya, Bapak Ibu juga akan mengalaminya. Tolak dalam nama Yesus. Kita sangat tidak siap dalam sebuah fenomena kehidupan Kristen yang berbasis pada penuaian. Saudara bayangin kalau Petrus bersaksi. Dia dulu juragan ikan, gak pernah lapar, hidup tidak berkekurangan. Tapi sejak kenal Yesus, saudara baca 1 Petrus 1, 1 Petrus 2. Menderita, dikejar-kejar. Dan dia akan mati disalib terbalik. Saya bukan mengajarkan makin menderita, makin rohani, tidak. Tapi ada mentalitas yang firman coba bangun di dalam kita. Baik, kalau saudara buka Alkitab, kadang-kadang kita menerima perkataan ini. Kalau kamu ditampar pipi kanan, berikan juga kepadanya pipi kirimu. Saudara tahu itu kolekte paling berat. Persembahan paling berat. Jadi gini, ada yang lebih penting dari rasa sakit kita. Identitas kita sebagai seorang penuai. Itu sebabnya saya berdoa dalam nama Yesus. Dari tempat ini lahir orang-orang luar biasa. Lahir orang-orang yang berdampak, lahir orang-orang yang akan menginspirasi generasi, dan lahir pemimpin-pemimpin baru yang luar biasa di dalam anugerah Tuhan. Amin, saudara.
Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setuju, tepuk tangan yang meriah buat Yesus Tuhan kita. Ya, saudara. Dan yang dibutuhkan penuai. Baik, kita lihat satu bagian firman Tuhan lagi. Mari buka dengan saya Mazmur 40. Ya, ini tambahan ayat. Mazmur 40 ayat yang ketiga. Kalau di Alkitab buku ada dalam kurung keempat. Nah, boleh kalau gitu ayat yang keempat. Ia memberikan nyanyian baru. Nah, ini dia. Baik, kita baca sama-sama. Saudara, hitungan ketiga, 2, 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut lalu percaya kepada Tuhan. Lihat kalimat ini baik-baik. Ia, huruf besar, memberikan nyanyian baru dalam mulut kita untuk memuji Allah kita. Saudara, apa yang akan terjadi kalau kita diberikan nyanyian baru dan memuji Tuhan, maka kalimat terakhir ini akan muncul. Banyak orang menjadi takut lalu percaya sama Tuhan. Artinya penyembahan sejati ujungnya adalah hidup yang berdampak. Saya ulangi, penyembahan yang sejati ujungnya bukan skill nyanyi kita makin hebat, tapi hidup yang berdampak. Artinya nyanyian kita bisa dirasa nggak sama orang kanan kiri kita, orang tua kita, tetangga kita dan teman-teman kita dan semua follower-follower kita. Harusnya ke situ. Makanya dibilang gini, banyak orang akan melihatnya, sama-sama bilang kata ini, melihatnya. Coba saya mau tanya saudara di tempat ini, nyanyian itu didengar atau dilihat? Lagu, tempo, nada, panca indera mana yang menangkapnya? Pendengarankah atau penglihatan? Pendengaran. Gak ada lagu itu kelihatan, betul gak? Gak ada orang bilang tadi ibadah lagu itu bentuknya keren banget. Gak ada. Ayat ini adalah satu-satunya informasi bahwasanya ada nyanyian yang bisa dilihat. Amin. Saudara, hanya nyanyian yang bisa dilihat yang akan membawa dampak besar bagi orang-orang sekeliling kita. Lalu apa yang dimaksud dengan nyanyian yang bisa dilihat? Perhatikan baik-baik saudara. Nyanyian yang bisa dilihat adalah gini. Ketika kita nyanyi, nyembah Tuhan, muji Tuhan, orang-orang sekitar bisa lihat gak tingkah laku kita, perkataan kita, gaya pacaran kita, cara kita memperlakukan istri dan suami, cara kita memperlakukan anak kita, cara kita mengurus keuangan kita. Orang-orang bisa lihat itu gak? Yang sepadan dengan nyanyian kita. Artinya kekuatan dari nyanyian adalah integritas, karakter, dan kematangan dalam diri. Disitulah identitas penuai. Disitulah kita akan jadi dampak. Amin. Ya, banyak orang bingung menjadi dampak saudara. Ya, satu kali ada seorang hamba Tuhan nanya sama saya, Yeri, mungkin sekitar 15 tahun yang lalu. Kamu mau dipakai Tuhan gak sampai bangsa-bangsa? Ih, siapa yang gak mau? Saya bilang, saya mau lah. Bener, kamu mau dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa? Ya iyalah. Langsung saya bilang, tolong jangan lama-lama. Kasih tahu saya tipsnya, gimana caranya supaya saya bisa dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa. Jadi saya dengarkan nasihat dia. Lalu dia ngomong gini, kalau kamu mau dipakai Tuhan sampai bangsa-bangsa, beresin kamar tidurmu yang rapi tiap pagi. Beresin hidupmu sendiri. Jangan sampai kamu naik kendaraan kamu gak punya SIM. Jangan naik kendaraan lawan arah. Itu lampu merah bukan lampu taman. Jangan terlambat. Jangan buang sampah sembarangan. Kecewa saya. Saya kira saya dapat ayat. Saya kira saya dibuatin. Ternyata saya ditegur. Dan tegurannya berhasil membuat beberapa pelayanan sampai bangsa-bangsa. Perhatikan hal yang kecil karena kita ini penuai. Yang setuju katakan amin. Kita ini penuai. Artinya kita diciptakan untuk berdampak. Ada dua benda bisa rusak saudara.
Pertama, terlalu sering dipakai. Tapi yang kedua menarik, tidak pernah dipakai. Tidak pernah dipakai, saudara tahu, sama dengan rusak. Menolak dipakai, ujungnya rusak. Jangan pakai sepatu kita 3 tahun, itu bukan awet, rusak. Jangan pakai mobil dan motor kita 5 tahun, rusak kaki-kakinya. Jadi salah satu cara merusak sesuatu yang berharga adalah tolak untuk dipakai. Alkitab bilang kita ini ciptaan Tuhan. Saudara, semua yang diciptakan tidak pernah bertujuan untuk dirinya sendiri. Coba lihat semua benda yang bisa saudara lihat di ruangan ini. Tidak ada benda dibuat untuk dirinya sendiri. Mic ini dibuat untuk saya ngomong, bukan untuk dirinya sendiri. Kursi yang saudara buat itu tidak dibuat untuk menyamankan kursi, untuk diduduk siapapun. Benar gak saudara? Jadi tidak ada ciptaan dibuat untuk menikmati diri sendiri. Kita diciptakan untuk dinikmati orang lain. Makanya penuai ini gini, bukan hidup menantikan mujizat, tapi hidup jadi mujizat untuk orang lain. Bukan hidup nunggu jawaban doa, tapi jadi jawaban doa itu sendiri untuk orang lain. Bukan hidup mengejar hal besar, tapi jadi hal besar itu sendiri untuk orang lain. Itu dua hal yang berbeda. Serta perbedaan penuai dan bukan penuai. Nih saudara, saya yakin semua kita ini percaya sama Tuhan, amin. Semua percaya sama Tuhan. Pertanyaan kedua, Tuhan percaya gak sama kita? Dia percaya gak sama kita? Itu sebabnya firman selalu membentuk, mendesain pikiran, perasaan, kehendak kita serupa dengan segambar. Karena apa? Karena Dia mau menempatkan kita, saudara dan saya, semua yang dengar suara saya, representatifnya, perwakilannya. Bayangkan kalau kita menolak untuk dipakai, disfungsi, lalu apa? Rusak. Itu sebabnya kita dengar firman terus, saudara. Supaya kita sadar kita bukan penikmat. Hidup di dalam Tuhan bukan kehidupan yang pasif. Kehidupan dalam Tuhan adalah kehidupan yang bergerak dinamis sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Kita lihat satu lagi bagian firman Tuhan, saudara. Mari buka dengan saya. Ada hal yang menarik yang saya ingin tunjukkan buat saudara. Dalam Matius 8, ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-10. Matius 8 ayat yang ke-5 sampai ayat yang 10. Saya akan bacakan ayat ke-5. Nanti 10 ayat 10 kita baca sama-sama. Demikianlah firman Tuhan. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Tuan, hambaku terbaring di rumah karena sakit lumpuh dan ia sangat menderita. Yesus berkata kepadanya, aku akan datang menyembuhkannya. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata pada salah seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Atau kepada hambaku kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Ayat 10 kita baca sama-sama, 2, 3. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Saudara, ini fakta menarik. Belum pernah ada dalam sejarah penulisan Alkitab seseorang berdoa bukan dijawab tapi dipuji sama Tuhan. Saudara, kita puji Tuhan tiap minggu, betul gak? Pertanyaannya, Tuhan puji orang langka, saudara. Hampir tidak bisa ditemukan. Tuhan muji manusia ketika berdoa. Dan ada fakta yang menarik lagi, saudara. Lihat ayat ini. Setelah Yesus mendengar hal itu, apa yang ditulis di sini? Heranlah ia. Coba saya mau tanya di ruangan ini. Mungkin gak Tuhan heran sama manusia?
Tuhan itu pencipta semesta alam. Langit, bumi, bima sakti, tata surya, molekul paling kecil, DNA, ciptaan Tuhan. Siapa yang bisa buat pencipta heran? Saya rasa sulit. Mana ada pencipta heran sama ciptaannya. Saudara bikin kue, lalu sepanjang bulan saudara bilang, kok aku terheran-heran sama kueku. Lah, situ yang buat. Saudara ciptain lagu, lalu sepanjang tahun saudara bilang, wih heran kali ini lagu. Aku terheran-heran lah, kan situ yang buat. Kita buat sesuatu jarang lalu kita heran gitu. Nah, Alkitab dengan jujur berkata, ada loh manusia yang berhasil buat Tuhan heran. Kan ada lagu lama ya, Allah kita heran dan besar. Itu kan lagu karena kita yang heran. Tuhan, aku terheran-heran dengan engkau. Iya, setiap hari. Tapi kalau Tuhan yang ngomong, aku juga terheran-heran sama engkau, lah itu langka. Artinya hampir tidak pernah ada. Nah, kita akan bahas sesuatu, perhatian baik-baik, sesuatu yang hampir tidak pernah ada. Langka, ini hampir tidak pernah ada, makanya muncul kata emosi ini, heran. Gitu. Sayang ya, perwira ini gak ditulis namanya di Alkitab. Nanti di surga saya mau tanya, siapa ini pria perwira ini? Kok bisa sampai Yesus heran? Nah, apa yang buat perwira ini akhirnya berhasil buat Yesus heran? Saya ajak kita lihat ayat yang kelima, ayat atasnya saudara. Maka saudara akan temukan sesuatu yang menarik yang bisa kita pelajari di tempat ini. Ketika Yesus masuk ke Kapernaum, datanglah seorang perwira mendapatkan dia dan memohon kepadanya. Coba tahan dulu di sini, saudara boleh lihat ke saya sebentar. Siapa di sini punya permohonan? Semua kita punya permohonan, betul? Apa yang orang lakukan kalau ketemu Yesus? Selain mengatakan I love you, pasti apa? Minta sesuatu. Tuhan berkati hidupku, berkati kuliahku, berkati pernikahanku, berkati pekerjaanku. Masa sulit hari ini Tuhan, jagai hidupku. Engkau gembalaku, tidak akan kekurangan aku. Itu. Nah, sama perwira ini dapat kesempatan juga minta. Dan saya mau tanya satu lagi saudara. Wajar nggak kalau saya bilang gini? Kalau kita dapat kesempatan emas, andai ketemu Yesus dan dikasih kesempatan minta sesuatu, bener nggak kalau saya bilang gini? Kita akan minta sesuatu untuk diri kita. Hidupku Tuhan, keluargaku Tuhan, berkati usahaku Tuhan, singkirkan sainganku dalam nama Yesus. Berkati anak cucuku, aku. Dan saudara tahu yang buat Yesus heran? Perwira ini, perhatikan baik-baik, membuang kesempatan emasnya. Minta sesuatu untuk dirinya sendiri. Dia nggak minta naik pangkat, dia nggak minta sehat, dia nggak minta anak cucu diberkati, dia nggak minta usaha makin luar biasa, dia nggak minta perlindungan Tuhan, tidak. Tapi yang dia lakukan, dia buang kesempatan emas untuk dirinya sendiri. Apa yang dia minta? Ayat 6 menunjukkan dia minta untuk hambanya yang terbaring lumpuh dan menderita. Makanya Yesus heran, loh kok ada ya? Dikasih kesempatan minta sesuatu tapi minta untuk orang lain. Saudara tahu apa yang membuat beda perwira ini? Penuai, bukan penikmat. Saudara pernah menemukan gak seorang yang jomblo, sudah lama tidak punya pasangan, sampai diledekin sama teman-temannya. Lihat tuh, tangannya penuh dengan sarang laba-laba. Hah, kenapa? Udah lama gak ada yang megang, kasihan banget ya itu. Jonas jomblo ngenes. Aduh kasihan. Tapi di menara doa, di dalam event-event doa dia berdoa. Tuhan, engkau tahu meskipun aku jomblo, aku kenal 10 temanku yang jomblo juga. Please kirim pasangan hidup buat mereka dulu Tuhan. Datangkan jodoh yang terbaik buat mereka. Itu doa jomblo untuk orang yang jomblo. Ada gak yang kayak gitu? Atau gini saudara, kita punya usaha, kita punya lapak, kita punya warung, ya. Ada kompetitor atau saingan. Dan saingan ini adalah saingan yang buat pemasukan kita jadi tidak stabil.
Toko sebelah. Ada nggak orang tiap pagi doain toko sebelah? Tuhan, aku berdoa buat toko sainganku dalam nama Yesus. Kirim lebih banyak customer Tuhan ke toko sebelah. Sehatkan pemiliknya, pagari dengan malaikatmu, tutup bungkus dengan darah anak domba toko sainganku. Dan buat dari satu toko jadi 10 toko dalam nama Yesus. Hampir tidak ada. Doa kita, berkati tokoku, biar tokoku terus naik dan tidak turun. Dan singkirkan sainganku jauh-jauh. Saudara, penuai ciri khasnya bukan hanya golden hand, tapi golden heart. Bukan cuma tangan emas, hatinya emas. Kekuatannya di dalam, bukan di kepemilikan. Makanya penuai itu bukan orang yang hanya punya iman untuk mendapatkan, tapi juga punya iman untuk melepaskan sesuatu yang ada dalam dirinya. Saudara tahu, ini satu fakta menarik. Sakeus, suatu Sakeus yang naik di atas pohon, dia sudah memenuhi kriteria pokok doa banyak anak Tuhan hari ini. Dia pemimpin pemungut cukai, orang pajak. Dia yang kolek pajak dari rakyat jelata sampai pemimpin Romawi, itu dia sudah. Sukses, anak cucu diberkati. Punya posisi top. Tanpa Yesus, dia sudah kaya duluan. Tapi dia pengen banget ketemu Yesus. Sampai naik di atas pohon. Bayangin, petinggi petugas pajak naik di atas pohon. Akhirnya ketemulah dengan Yesus. Setelah makan bersama, perut terbuka, hati terbuka. Serta apa yang dia butuhkan bukan makin kaya. Dia butuh dari penikmat jadi penuai. Setelah dia selesai makan, tadinya tukang ambil, tukang rampas, tukang kumpul, jadi tukang beri. Jadi tukang beri. Kalau kita mau jujur saudara, semua yang duduk hari ini, kita kenal Tuhan karena ada orang yang Tuhan utus untuk mendoakan dan melayani kita, betul gak saudara? Siapa di sini yang ketemu Yesus didatangi langsung, di mimpi atau Tuhan datang dalam cahaya kemuliaan? Ada saudara? Hampir kita semua duduk hari ini, mungkin sebelum saudara duduk di tempat ini, 10 tahun lalu, 5 tahun lalu, 2 tahun lalu sudah ada yang berdoa, bergerak buat saudara. Kita menikmati sesuatu karena ada yang Tuhan utus menjadi penuai dalam hidup kita. Saudara, kasih Tuhan gak bisa dibalas, hanya bisa diteruskan pada orang lain. Makanya bayangkan kalau kita kehilangan nilai yang sangat indah ini, kita ini penuai, bukan penikmat. Maka kita akan kehilangan paling efektif esensi dari hidup ini. Hidup bukan lagi mengenai diri kita. Bukan lagi kita mengenai kita bertahan dengan dolar yang naik, bensin yang naik. Bukan hanya bertahan, tapi berdampak. Memang tidak mudah. Memang tidak mudah. Tapi bukan berarti tidak bisa dalam anugerah Tuhan. Dunia ini menantikan orang-orang yang berani ngomong iya terhadap panggilan Tuhan. Saudara, jangan pernah anggap remeh satu perkataan iya. Saya bersaksi saudara. Saya dalam kategori orang yang sebenarnya sulit banget dijangkau dulu. Ya, saya punya background, saya pemakai narkoba 9 tahun, saya SMP 2 kali dikeluarkan dari sekolah, SMA 8 kali dikeluarkan dari sekolah. Saya nggak bisa hitung berapa hamba Tuhan yang pernah datang doain saya. So tahu setiap kali pendeta datang di rumah saya, apa yang saya lakukan? Saya umpetin sepatunya. Biar apa? Biar kapok. Dan banyak orang kapok. Udahlah nih anak nih. Satu kali saya ikut retret saudara. Kali-kali ketemu Yesus. Ikut retret saya. 3 hari. Hari kedua saya dipanggil sama kakak-kakak mentor. Mereka bilang gini, kamu ini keras kepala atau enggak? Kayak Paulus kamu. Saya ketawa-ketawa karena saya gak pernah baca Alkitab. Siapa Paulus itu? Saya gak tahu waktu itu. Lalu karena saya ketawa-ketawa diganti. Yunus kamu nih kayaknya. Masuk perut ikan, tobat kamu. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Lalu saya bilang, Paulus aja saya tidak tahu. Apalagi Yunus.
Jadi saya ketawa-ketawa. Yang ketiga saya tahu, Yudas Iskariot. Pengkhianat Yesus kamu. Pulang kamu. Wah, saya dipulangin sudah. Coba, saudara pernah gak ikut retret? Panitia pulangin peserta, coba. Saya bilang sama kakak-kakak, bukannya retret tempat pemulihan, temanya aja bom baptis. Bener, tapi gak berlaku untuk manusia model kamu. Jadi ya begitulah. Jadi orang, kalau saya, puji Tuhan sekarang udah berubah. Kalau dulu kalau ke gereja orang takut sudah. Saya berapa kali saya suruh duduk di belakang. Bahkan pernah satu kali suruh duduk di luar. Daripada domba-domba ini rusak. Mendingan satu yeri kita jadi serigala berbulu domba. Sudah. Ya. Jadi 9 tahun saya punya struggle berat. Sampai satu kali saya punya kakak mentor sudah. Namanya Leman. Leman gak terkenal sudah. Kalau Leman hidup hari ini mungkin ya mukanya jarang muncul lah di story-story lah. Sederhana aja sudah. Leman lah yang ngajarin saya berdoa, baca Alkitab. Dia mau memberikan hati dan hidupnya untuk orang kayak saya. Tiap malam Leman ajarin saya doa. Ada satu pokok doa yang saya gak pernah lupa. Dia doain 2 bandar narkobanya dulu di daerah Roxy sudah. Tuhan berkati, berkati, berkati. Dulu sampai bosan saya. Ini orang doain orang terus dan dia layani orang-orang kayak saya. Satu kali, satu ketika pulang kebaktian, rohnya menyala-nyala. Nah, Leman ini penjaga menara doa, saudara. Jadi satu kali Leman tidak ditemukan, 5 hari gak pulang ke rumah. Lalu saya dan teman-teman kita cari keliling menara doa tempat dia pernah ada. Dan ternyata tidak ada Leman di mana. Saudara, orang-orang yang backgroundnya kayak saya dulu kalau hilang itu nyarinya di mana? Rumah sakit Cipto. Jenazah yang tidak dikenal. Karena sudah lebih hampir seminggu, akhirnya kita ngomong sama keluarga, aduh jangan deh, masa iya sih? Tapi jangan deh. Akhirnya untuk memastikan Leman sahabat saya tidak ada di sana, berangkatlah kami beberapa orang pagi-pagi ke kamar jenazah rumah sakit Cipto. Posisinya di belakang. Begitu kami sampai, saya lihat topi biru kesayangan Leman ada di situ. Lemes kita semua. Dan ternyata jenazahnya ada di situ. Lalu polisi memberitahukan kronologis. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia pergi ke tempat bandar yang dia doakan tiap hari. Masuk daerah berbahaya itu. Kita sudah bilang itu daerah berbahaya. Saudara tahu apa yang terjadi? Dia dikeroyok, direjeng rame-rame dari belakang lalu disuntikkan narkoba di pelipis kanan dan pelipis kiri. Leman meninggal di tempat di sebelahnya Alkitab terbuka. Jadi saudara, saya bisa berdiri hari ini karena ada satu orang yang berani menukar hidupnya untuk orang model kayak saya yang belum tentu berubah juga. Bisa pada akhirnya dalam anugerah Tuhan berdiri hari ini. Ada banyak dari kita sebenarnya orang tukar sesuatu supaya kita bisa menikmati blessing hari ini. Kita bisa menikmati pernikahan kita, kita bisa menikmati anak-anak kita, kita bisa menikmati hidup kita. Tapi jauh sebelum ada orang-orang bayar harga, menangis, menderita demi orang-orang bisa mengalami sebuah perubahan signifikan. Maka saya percaya saudara ada di tempat yang tepat dan waktu yang tepat. Saudara juga sedang bersama dengan orang-orang yang tepat. Amin saudara. Amin. Jadi saya percaya ini waktunya. Ada banyak orang bilang gini, Kak, sabar. Nanti Kak, kalau saya sudah diberkati berlimpah-limpah, saya akan serahkan diri melayani Tuhan. Saya bilang, miskin aja pelit, udahlah. Udahlah. Kalau mau sekarang. Ada banyak orang bilang gitu, saudara. Orang-orang usia saya, mereka banyak bilang gini, wah saya udah gak nyambung sama anak-anak sekolah nih, anak-anak remaja. Udah gak nyambung umurnya. Apalagi sama anak sekolah minggu, kayaknya udah jauh banget gitu. Lalu saya tanya, kan kamu mau nikah nanti? Iya. Kalau kamu nikah kamu punya anak gak? Iya. Masa kamu ngomong sama anakmu, nak maaf ya papa gak nyambung sama kamu, sama guru sekolah minggu? Kan enggak. Kadang kita yang membatasi dan mengotak-ngotakan, kadang kita pilih. Dan bahayanya kalau kita penikmat, kita selalu memilih yang lebih nikmat. Bukan berdasarkan apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Saya pimpin satu yayasan saudara.
namanya Yayasan Ayah Hadir Indonesia. Dari kami melayani dari bimbingan pranikah sampai masalah parenting dan sebagainya. Jadi saya sering ngobrol sama bapak-bapak parubaya gitu. Jadi bapak-bapak ID lah ngobrol. Lalu satu bapak-bapak bilang, iya ya, laki-laki tuh jarang terima bunga. Ih, bener lagi. Lalu satu nyeletuk, iya pas terima bunga pas meninggal katanya gitu. Waduh, kok jadi gini bahasnya ya. Terus yang satu lagi bapak-bapak bilang, iya ya, dunia ini kejam pada laki-laki yang tidak berpenghasilan katanya gitu. Ya itu fenomena bapak-bapak saudara. Tapi yang menarik ada satu bapak-bapak bilang gini, nanti ya kalau saya dipanggil Tuhan, saya gak mau orang datang bawa bunga. Saya gak mau orang datang dari luar kota. Saya gak mau orang datang bawa makanan di rumah duka. Saya gak mau orang datang lalu kasih hormat. Lalu kita bingung, lah gimana sih? Lalu kita tanya, maunya apa Pak? Kalau mau datang bawa makanan, bawa waktu saya masih hidup. Kalau mau datang waktu saya masih ada. Kalau mau kasih penghormatan waktu saya ada. Artinya gini saudara, ada waktunya kita gak punya kesempatan lagi untuk jadi berkat untuk orang lain. Dan ada waktunya kesempatan emas yang hilang mengakibatkan kerugian banyak dalam hidup kita, orang lain, gereja, kota, keluarga, dan bangsa. Jadi saya percaya siang ini konfirmasi buat banyak dari saudara untuk mulai melakukan apa yang saudara katakan, mulai bergerak, mulai taruh hati kita menjadi ladangnya hati Tuhan. Dan mulai menempatkan diri kita sebagai penuai. Jangan mau kalau kita ditempatkan dalam kamar seorang penikmat. Karena kita didesain Tuhan untuk melakukan perkara-perkara besar. Menaklukkan hal-hal yang tidak bisa ditaklukkan. Dan menyelesaikan semua tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam hidup kita. Bukan karena kita baik, tapi karena Tuhan baik. Yang setuju katakan amin. Kalau saudara setuju kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita yang luar biasa. Makanya saya ingat lagu sekolah minggu, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Saya ingat. Lalu diteruskan gini, ku jawab ya, ku jawab ya, ku jawab ya Tuhan. Itu adalah jawaban paling indah. Meskipun waktu kita jawab, abis itu mungkin kita nyesel. Aduh, kita ngomong iya lagi. Setelah kita jawab iya, air mata. Aduh, tapi adalah sebuah kehormatan kalau kita bisa melayani dia sampai suatu saat kita tutup mata, mengakhiri pertandingan iman ini. Amin. Mari tundukkan kepala dan kita berdoa. Terima kasih buat siang hari ini, kami sungguh bersyukur buat apa yang sudah Tuhan kerjakan. Siang ini letakkan hatimu ya Tuhan di dalam batin dan hidup kami. Sehingga kami sadar kami tidak lagi hidup dalam realita identitas penikmat. Kami tidak lagi menerjemahkan banyak hal dari kacamata dan sudut pandang penikmat. Kami tidak lagi memutuskan keputusan-keputusan yang kami ambil berdasarkan hati seorang penikmat. Tapi biarlah Engkau membentuk kami menjadi seorang penuai di akhir zaman ini, melakukan sebuah penuaian bagi hormat dan kemuliaan namamu, dan bergerak memberkati orang-orang yang ada di sekitar kami. Berkati ibadah ini, berkati gereja ini, berkati semua pimpinan yang ada di tempat ini. Dari tempat ini semakin kuat dampak bagi namamu ya Tuhan. Dan aku berdoa secara khusus, ibadah 2PM ini adalah tempat di mana penuai-penuai lahir, orang-orang yang luar biasa lahir bagi hormat dan kemuliaan namamu. Demi nama Yesus kami alaskan semua doa dan ucapan syukur. Kita yang mengasihi Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu. Tepuk tangan lagi yang lebih meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Semua orang katakan sama-sama dengan saya, bukan penikmat,
You can do better than that. Bukan penikmat, tetapi penuai. Sekarang tangannya diacungkan begini semua, bisa? Sekali lagi sama-sama dengan saya. Bukan penikmat, tetapi penuai. Tangannya bilang, itu kamu, itu kamu, itu kamu, itu kamu. Amin, saudara-saudara. Berapa banyak di sini yang akan menjadi penuai akhir zaman? Katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita. Thank you so much, Bro Yeri, sudah membagikan firman Tuhan. Kita diberkati sama-sama, amin saudara. Saya berdoa setelah kita melewati bulan Pentakosta, Fire in My Bones, this month kita akan membahas tentang walking the talk. Walk the talk, artinya kita melakukan apa yang Tuhan suruh kita lakukan. Dan saya berdoa kita menjadi jemaat Tuhan, anak-anak Tuhan, yang bukan hanya sekedar beribadah di hari Minggu, tetapi sungguh-sungguh menjadi berkat, bahkan di luar gedung gereja. Amin saudara-saudara. Saatnya kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Jika ada Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum mempunyai roti dan anggur, bisa angkat tangan, supaya teman-teman bisa membantu melayani saudara-saudara. Haleluya. Thank you Jesus. Kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. Dan perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai dia datang untuk kali yang kedua. Dan setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, saudara-saudara, inilah pesannya. Dia katakan, biarlah ini menjadi peringatan akan daku. Marilah kita saudara-saudara, sambil kita menunggu saudara-saudara kita yang lain, kita mengingat kembali kebaikan Tuhan Yesus, supaya kita lebih merenungkan, merefleksikan apa yang dia sudah lakukan bagi kita. Mari kita tundukkan kepala, kita fokus sejenak. Tidak usah terganggu dengan yang kanan dan kiri. Mari kita fokus sejenak, ingat lagi kebaikan Tuhan. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Ingat lagi kebaikan Tuhan. Mungkin ada yang mendapat pekerjaan. Mungkin ada yang anaknya baru lulus. Mungkin ada yang baru sembuh dari penyakit. Mungkin ada pertolongan-pertolongan Tuhan yang nyata dalam hidupmu. Ingat kembali dan ucapkan syukur. Thank you Jesus. 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 Siapakah kami Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami adalah orang berdosa, tetapi Engkau yang tidak berdosa rela turun dari sorga mulia untuk menggantikan kami. Kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau, betapa Engkau mengasihi kami. Tuhan, kiranya pada saat kami mengambil roti dan anggur ini Tuhan, kiranya Tuhan hadirat-Mu boleh sungguh-sungguh ada bersama dengan kami, mengingatkan kami akan persekutuan yang indah melalui darah Kristus. Tuhan mau memberkati kita semua saudara-saudara melalui perjamuan kudus ini. Tetapi Tuhan juga mau kita memakan dan minum dengan cara yang benar. Oleh karena itu mari kita introspeksi hidup kita masing-masing. Jangan simpan dosa. Dan kalau kita diingatkan akan dosa-dosa, mari kita minta ampun di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni kami atas dosa-dosa kami. Sucikan dan kuduskan kami Tuhan Yesus. Terima kasih. Perjamuan kudus diperuntukkan bagi mereka yang sudah percaya. Anak-anak di bawah usia 12 tahun jangan makan dan minum perjamuan kudus. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Saudara-saudara angkat roti di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sesudah itu ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, jemaat 2PM. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Yesus.
Mari kita angkat tangan kita, kita ucapkan syukur kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih, Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darah-Mu, untuk pengorbananmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tahun 2026 adalah tahun penuaian. Biar kita segala berkat tercurah bagi kita semua. Terima kasih Tuhan untuk lawatan-Mu. Berkat-berkat kesembuhan, mujizat tersedia bagi kami, bukan karena kami baik, tetapi karena Engkau terlebih dahulu membayar segalanya di atas kayu salib. Mari para suami di tempat ini, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dengan pengurapan raja, imam dan nabi. Kiranya Tuhan berikan engkau hikmat kebijaksanaan yang selalu baru. Tuhan berkati kesehatanmu dengan sempurna, supaya engkau sanggup membawa keluargamu hidup takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati segala pekerjaan dan usahamu, dibuat berhasil dan beruntung. Para istri tempat ini, mari angkat tanganmu tinggi-tinggi. Bapa, jadikan para istri tempat ini untuk menjadi tiang doa, tiang penolong untuk suami dan keluarga mereka. Jadikan mereka pokok anggur yang manis di tengah keluarga mereka. Tuhan berkati kesehatan mereka sempurna. Tuhan berikan mereka hikmat supaya mereka bisa mendidik dan mengajar anak-anak mereka untuk hidup takut akan Tuhan. Berkati Tuhan pekerjaan tangannya, pengurapan yang baru, hikmat yang baru turun atas para istri di tempat ini. Saat ini para anak-anak muda dan single parents, angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau para anak-anak muda untuk hidup takut akan Tuhan dan menjaga kekudusan. Kiranya Tuhan pakai hidupmu untuk menjadi dampak, menjadi penuai-penuai, bukan hanya sekedar penikmat. Engkau menjadi orang-orang yang berhasil di dalam studimu. Pada saat mereka bekerja Tuhan, Kau jadikan mereka kepala dan bukan ekor. Kau jadikan mereka, kepemilikan mereka adalah keberhasilan dan keberuntungan. Pakai hidup mereka di masa muda mereka Tuhan. Jangan Kau lewatkan mereka. Tetapi Tuhan pakai mereka untuk menyampaikan kasih Tuhan. Para single parent di tempat ini Tuhan, kami berdoa. Kami percaya bahwa mereka tidak berjalan sendiri. Tetapi tangan-Mu selalu menopang mereka. Tuhan, kiranya urapan yang baru, hikmat yang baru turun. Tuhan, kiranya Tuhan berkati mereka dengan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Kami mengucap syukur untuk perjamuan yang sudah kami lalui Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar. Terima kasih untuk kesempatan memuji dan menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan, kami mau bersyukur atas gereja kami GBI PRJ untuk semua wadah yang Tuhan sudah berikan. Kami mau mengucapkan berkat untuk para pemimpin kami, kepada Dr. Yanto, kepada Pastor JJ, kepada semua Tuhan para pemimpin yang mengayomi kami. Tuhan berkati mereka berlimpah-limpah. Pakai mereka Tuhan untuk menjadi pemimpin kami Tuhan, yang mampu membawa kami Tuhan masuk ke dalam rencana Tuhan lebih lagi, supaya kami semakin hari semakin berkenan di hadapan Tuhan. Jemaat Tuhan yang dikasih, angkat kedua belah tanganmu dan terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus dan penyertaan Roh Kudus boleh ada bersama dengan engkau. Dalam nama Yesus semua yang percaya katakan amin, 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 amin. God bless you. Selamat hari Minggu. Ku hidup